A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Fatihah ayat yang keempat. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Sebagian qurra atau orang yang membaca Al-Quran membaca Maliki yaumiddin dengan meniadakan alif setelah huruf mim. Sementara sebagian qurra lainnya membacanya dengan menggunakan alif setelah mim, sehingga menjadi maliki. Kedua bacaan itu adalah benar dan mutawatir dalam qiraat sab'ah, dalam qiraah yang 7. Malikun berasal dari kata al-milku, yaitu kepemilikan. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Quran surat Maryam ayat ke-40. Sedangkan malikun berasal dari kata al-mulku, sebagaimana firman-Nya, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang maha kuasa lagi maha mengalahkan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 16. Pengkhususan kerajaan pada hari pembalasan tersebut tidak menafikan kekuasaan Allah atas kerajaan yang lain, yaitu kerajaan dunia. Karena tidak disampaikan sebelumnya bahwa Dia adalah Rabb semesta alam, dan kekuasaannya itu bersifat umum di dunia maupun di akhirat. Ditambahkannya kata yaumiddin, yaitu hari pembalasan, karena pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat mengaku-ngaku sesuatu dan tidak juga dapat berbicara kecuali dengan seizinnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang maha pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Quran surat An-Naba ayat 38. Hari pembalasan berarti hari perhitungan bagi semua makhluk. Disebut juga hari kiamat. Mereka diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jika amalnya baik, maka balasannya pun baik. Jika amalnya buruk, maka balasannya pun buruk, kecuali bagi orang yang diampuni. Pada hakikatnya, Al-Maliku adalah nama Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman-Nya, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salam. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, Raja yang maha suci lagi maha sejahtera. Quran surat Al-Hasr ayat 23. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan sebuah hadis marfu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhna'u ismin 'indallahi rajulun tasamma bimalikil amlaki wala maliku illallah. Julukan yang paling hina di sisi Allah adalah seorang yang menjuluki dirinya Malikul Amlak, raja diraja, karena tidak ada malik atau raja yang sebenarnya kecuali Allah. Dalam kitab yang sama juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbidullahu al-arda wa yatwi as-samaa'a biyaminihi thumma yaqulu anal maliku aina mulukul ardi ainal jabbaruna
wa ainal mutakabbiruna. Allah pada hari kiamat akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangannya, lalu berfirman, akulah raja yang sebenarnya. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah mereka yang merasa perkasa, dan di mana orang-orang yang sombong? Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-16. Adapun penyebutan Malik, yaitu raja, selain kepadanya dinilai di dunia hanyalah secara majas atau kiasan belaka, tidak pada hakikatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah mengemukakan, innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja bagi kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Kemudian kata ad-din berarti pembalasan atau perhitungan. Allah Azza wa Jalla berfirman, yauma idin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa. Pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Quran Surat An-Nur ayat 25. Dia juga berfirman, A'idna lamadinun. Apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Quran Surat As-Saffat ayat 53. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang cerdik adalah yang mau mengoreksi dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Artinya, ia akan senantiasa menghitung-hitung dirinya sebagaimana yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, wa ta'ahabu lil ardil akbar ala ma la takhfa alaihi a'malukum. Hisablah, buatlah perhitungan untuk diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar, yakni hari diperlihatkannya amal seseorang sementara semua amal kalian tidak tersembunyi darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian, tiada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi baginya. Quran Surat Al-Haqqah ayat 18. Wallahu alam bissawab.